Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran. Oke. Ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidik ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Waduh. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Tahu nama Susno Duaji? Oh. Ya, Nah, cicak buaya dulu. iya, ketika dia dikriminalisasi, Ya. lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Kejaksaan dan kepolisian ini sudah lama sekali tidak pernah harmonis. Saya bilang, mana nomor HP, semua anak saya, istri saya, dan nomor rekeningnya, saya titip ke KPK nih. Kayak perampasan aset itu sudah masuk tahun 2020, ditunda lagi sampai 2023 saya kejar. Oke katanya, malah yang masuk undang-undang perubahan MK yang tidak ada di prolegnas. Iya itu saya tolak dong. Nah, oleh sebab itu kalau jawaban teorinya itu, tapi kalau jawaban hukumnya dikeplak aja kepalanya. Karena kalau tidak memenuhi syarat itu MK bisa membatalkan. Oh iya ya. Tapi MK-nya kena juga. Itulah yang terjadi. Kita jumpa lagi di Terus Terang. Salah terus terang. Bikin terang. Salah nyolong Kalau podcast. terus terang ini Iya. podcast Yulia. Tamunya kita. Nyolong podcast bintang tamu kita. Ya. Mohon maaf suara saya juga seperti ini. Hari ini bintang tamunya spesial ada Pak Mahfud MD. Terima kasih Prof udah. Selamat datang Prof. Makasih. hadir di sini. Ya. Apa kabar Prof? Sekarang sibuk apa saja? Ya biasa-biasa aja. Saya kembali ngajar sehari-hari, tapi juga senang melayani podcast-podcast kayak gini. Iya. Jadi sudah Untuk 9 bulan ini untuk edukasi kepada Ya. masyarakat kan. sudah bikin podcast 9 bulan ini ya. 9 bulan. Bukan baru ini, Bu. Ya. Bukan baru. Jadi kita di sini Tapi yang bikin kalau secara struktural gitu ya Iya. bukan saya. Cuma Oke. pakai nama saya, jadi dia merupakan satu entitas usaha dan kegiatan Baik, sendiri. Baik. Tapi saya di situ yang jadi anunya gitu. Jadi ikonnya, Simbol Prof. ikonnya. Oh, iya. jadi Prof kita di sini tetap berharap Pak Mahfud tetap terus terang supaya bikin terang semua Iya, persoalan. iya, iya. Ini bikin terang kan. Iya. Jadi terus terang untuk bikin Bikin terang. bikin terang. Ya. Jadi Pak Terikat sih dengan nama terus terang itu menjadi terikat karena setiap ditanya apapun ya harus betul-betul terus Ya. terang. Nah, Kalau tidak terus terang berbohong dan menyembunyikan sesuatu sehingga tidak menjadi terang, itu namanya bukan terus terang. Sudah ada yang kontak pejabat atau siapa gitu agak tersinggung nih dengan Podcastnya. Enggak. Sempat dilaporin juga katanya sama advokat kemarin. Oh iya. kalau itu Advokat main-main. Advokat mainan. kalau mau yang komplain ya berhitung dulu lah sama Pak. Diajak debat pasti ya belum tentu mau ya kan. di terus terang nanti karena nggak bisa terus terang soalnya. Iya. Prof, kan berarti jadi politisi sudah, pejabat negara sudah, dosen sudah. dosen sudah. Sampai sekarang masih. Messi. Kemarin sempat jadi calon wakil Oh, jangan. menjalani itulah kampanye itu exhausting ya, Iya. Prof ya. Kemudian sekarang jadi podcaster. Sekarang menjalani podcaster sambil kembali menjadi dosen. Enak. Paling menikmati yang mana, Prof? Dari semua Gini. yang pernah Prof jalani. Saya 25 tahun ya berada di Jakarta sejak zaman reformasi, tepatnya 99. 98 saya ikut reformasi, 99 sudah ditarik ke Jakarta Ya, sambil jadi dosen kan. ya. Sampai sekarang, jadi berkeliling dari satu jabatan ke jabatan. Saya berkeliling di Ya. beberapa kementerian ya. Kemudian di Mahkamah Konstitusi, pernah di DPR juga, pernah di Lengkap. DPIP gitu. Tapi selama 25 atau 26 tahun itu, saya tidak pernah berhenti mengajar.
Dan oleh sebab itu bukan kembali menjadi dosen, ya memang tetap menjadi dosen. Selama jadi menteri pun, Ya. setiap minggu saya pulang Masih menyempatkan mengajar. mengajar. Gitu. Jadi tidak Dulu waktu jadi menteri pertahanan, ketika saya ditawar Gus Dur suruh jadi menteri pertahanan, ya. baik Bapak Presiden, tapi saya tahu menteri ini kan sebentar ganti, sebentar diangkat gitu. Saya tetap jadi dosen. Oh iya, sudah jadi dosen aja. Yang penting hari kerja di Jakarta. Nah, sejak itu saya ngajar. Iya, iya. Waktu itu sangat heboh ketika nama Pak Mahfud diplot jadi Menteri Pertahanan. Itu semua orang bingung ini siapa gitu. Ini siapa dari mana ini tiba-tiba Menteri Pertahanan itu. 99 ya, Prof? Iya. 99. Enggak, tahun 2000. 2000 waktu Gus Dur. Gus Dur. Saya masih kelas 2. Waktu itu malah Prof sempat Masih SMP ya. ini bener Gus Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanahan gitu. Iya, iya. Itu betul. Saya yang tanya. Saya kan tidak pernah, saya bilang, ngurus pertahanan, saya sama tentara aja takut. Orang ayah saya itu digelandang oleh tentara waktu saya kecil karena tidak ikut Golkar kan. Jadi tiba-tiba mimpin tentara. Waduh, saya bilang, bisa kata Gus Dur. Luar biasanya Gus Dur ya, meyakinkan Pak Mahfud akhirnya mau di tempat yang pada sangat membayangkan jenderal-jenderal semua di situ. jenderal semua. Tapi ternyata enak karena nyatanya jenderal itu tentara itu sebenarnya berpikirnya lebih lebih disiplin. Nggak suka membantah-bantah gitu. Kalau disuruh gitu, saya perlu ini, udah jalan. Siap gitu ya. Kalau sipil kan ngeyel. Pak ini jalannya jauh Pak ini Pak. Gitu. Jadi ngeyel dulu ya. Apalagi wartawan ya, Prof. Ngeyel dulu itu. Kalau tentara siap enggak tanya. Prof. Gitu. Jadi DPR udah pernah kan, saya bilang. Menteri Kehakiman pernah, Menteri Pertahanan pernah, Menko Polhukam pernah, Ketua MK. Ketua MK pernah. Mana yang banyak mafianya, Bro? Kalau lebih ngeri lagi pertanyaannya, Mas. Kalau mafia tuh merata ya, karena mafia itu masuk ke setiap lembaga yang ada anggarannya. Yang tidak ada itu Menko Polhukam karena anggarannya tidak banyak. Tapi kalau di Kemhan itu anggarannya gede banget. Iya. Anggarannya gede banget. Nah, waktu saya urusan penggunaan anggaran itu seluruhnya saya delegasikan ke angkatan. Angkatan darat, laut, udara nih anggarannya pakai sendiri, saya tinggal menyetujui. Jadi masalahnya ada di sana. Di sana. Ya. Jadi anggarannya gede itu ke Kemenhan, lalu Kumham. Ya. Kementerian Kumham itu jual beli hukum lah, masalah. Bukan hanya di pengadilan loh masalah hukum itu, juga di Kumham sendiri. Betul. Di sana kan ada administrasi hukum umum. AHU. Ya, betul. Di situ juga ada korupsinya ya, yang sudah masuk penjara juga orangnya kan. Nah sekarang ini di sana masih terjadi kasus. Yang masih mengambang belum selesai dan melibatkan pejabat penting. Hukum di Indonesia itu seperti toko kelontong ya? Iya, itu maksudnya itu apa? Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa, kalau kasusnya masih di kejaksaan bisa cari di kejaksaan, kalau kepolisian ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran. Oke. Ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidek ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Waduh. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Waduh. Itu real tuh, Bro. Real yang masuk ke penjara tuh kan begitu. Karena Ya, itu sekarang sudah lebih canggih mainnya. Yang saya katakan ini kenapa dulu kita punya nama atau sebutan mafia peradilan ya. Mafia peradilan itu kan karena pengadilan tuh dulu pakai ijon. Nah, Anda tahu enggak kasus ini? Siapa yang bicara ini? Kalau itu yang saya contohkan, ijon-ijon ini kan zaman dulu sehingga kita reformasi. Tapi kalau di zaman reformasi ini Anda tahu nama Susno Duaji? Ya. Nah, Cicak buaya dulu. Iya, ketika dia dikriminalisasi, lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Jadi ruang mafianya itu di sebelah kantor Kapolri, kok saya yang dituduh? Kata si Susno. Itu beliau kabar eskrim ya? Iya kan? Iya, kabar eskrim. Jadi
Masih ingat dulu Susno kan habis kasus cicak buaya dia dijadikan korban lah, dijadikan tumbal, ditinggal sendiri gitu. Bahwa yang salah dalam kasus cicak buaya itu Susno Duaji. Lalu Susno bilang, loh kok saya katanya itu di sebelah Kapolri itu anunya. Lalu dia ditangkap kan? Ditangkap, masuk penjara gitu. Jadi sudah begitu parahnya orang sekelas bintang 3 gitu dikriminalisasi pada waktu itu, belum lama lah ini, udah zaman reformasi. Iya betul. Ya, tahun 2012, 2011. Susno itu kan orang baik sih, dia profesi anunya ya lumayan lah bagus lah untuk rata-rata Polri, dia kan cerdas, bagus, punya harapan, tapi itu pun habis. Ditangkap di bandara itu, Prof. Ditangkap ingat ya di bandara. Perjalanan kemana gitu. Lu Mahfud ketua MK ya zaman itu ya? Saya ketua MK, saya yang membongkar kasusnya ketika Chandra, Hamzah dan Bibit Samad. Iya betul. Iya. Dan dikriminalisasi. Iya. Diapakan dia? Dia ditersangkakan nerima suap. Oke. Nah, tempatnya katanya satu di Hotel Piaggio mana itu? Ya, lalu yang satu di mana? Ada bukti mobilnya di situ. Padahal pada saat yang dituduhkan itu si Pak Bibit Samad sedang di Peru, ada tiket, ada apanya. Loh kok saya dituduh ada di situ gitu. Nah pada waktu itu analisisnya karena KPK ini terlalu gencar melawan polisi, jadi Antasari Azhar sudah ditahan. Kalau Chandra dan Bibit ini ditahan, KPK bubar. Kan harus 3 maksimal, ya kan? Betul. Nah di situ Pak SBY mengeluarkan perpu agar ini bisa selamat. Tapi perpunya dibatalkan, lalu saya yang buka. Pokoknya pimpinan KPK yang dijadikan tersangka, jabatannya masih melekat padanya sampai ada vonis. Masuk lagi. Nah, gagal ini. Gagal nih menghancurkan KPK, gagal. Itu siapa Prof yang bisa melakukan itu? Bahkan melawan presiden. Kok bisa sih? Ya polisi. Makanya dulu itu kok bisa luar biasa ya. Iya. Polisi sekelas Susno Duaji bisa melakukan penahanan terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Sesudah kita bongkar itu kan yang lain mengelak. Susno ketahuan sendiri. Lalu dia nodeng kantornya. Marah dia. Itu di sana kok mafianya, kok aku tangkap juga dia. Begitu gila tuh. Bintang 3 loh itu. Pada waktu itu. Ya betul. Tetapi Anda harus yakin. Dan ketika itu Rising Star ya? Rising Star Pak. Pak Usun Pak hampir pasti calon Kapolri. Dari semua sudut apapun orangnya baik, cerdas, pintar, keliling di mana gitu. Nah, tapi dia kejebak di situ. Karena dia menjadi pion dari sebuah permainan bahwa KPK itu harus dihancurkan. Kira-kira gitu kan. Karena banyak anggota polisi yang ditangkap. Lalu Susno yang mewakili institusinya marah. Apa tuh KPK? Correct me if I'm wrong, pembukaannya itu simulator SIM kok nggak salah. Iya. Kasus pembukaannya simulator SIM ya Pak? Simulator SIM. Ada sebelumnya kan mantan Kapolri, terus Diharjo kan ditangkap. Jadi pada waktu itu polisi marah, ini pimpinan kami ini dipermalukan semua. Mantan pimpinan Kapolri yang hebat kok ditahan. Lalu Susno bilang, ya ngapain takut KPK? KPK itu hanya seperti cicak. Kami ini buaya. Nah itulah itu jadi headline. Buaya ya. Tapi nggak bisa kita penyadapan ya itu ya. Penyadapan. Nggak bisa kita bayangkan kalau ketua MK-nya bukan Pak Mahfud ya. Oh iya. Punya keberanian. Sampai-sampai kabarnya dimusuhin sama polisi. Bukan dimusuhin. Terang-terangan tuh pengawal dan ajudan saya 12 orang ditarik. Biasanya kan saya gagah sekali kan. Ada 2 motor di depan, di belakang, lalu ajudannya 2. Berarti super VVIP di depan pintu polisi, di depan polisi, di rumah polisi. Tarik semua tuh. Ditarik. Tapi waktu itu saya ngelawat. Saya ini pejabat negara ring 1. Saya masa nggak ada ajudan? Masa nggak ada ajudan? Iya, masa ada ajudan. Satu, saya minta bantuan teman namanya Lutwan Jahitan. Dikasih 2 Kopassus ngawal saya gitu. Lalu saya bilang ke Pak SBY, Pak, saya ini dikriminalisasi. Saya kan harusnya, saya ini kan dikawal nih semua polisi ditarik. Oleh sebab itu saya mau nyewa bodyguard swasta, saya bilang. Saya kan punya anggaran. Mau menyewa bodyguard. Pak SBY kan dia kaget tapi juga responsif. Tidak boleh terjadi itu Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud adalah pejabat negara ring 1, pejabat pengawalnya harus bagus.
Nah itulah sebabnya baru masuk hari ketiga saya tidak dikawal itu, datang Kapolda, namanya Pak Wahyono saya jadi ingat. Kapolda Metro. Metro, ya. Yang Pak minta maaf Pak, Polri minta maaf Pak. Gitu. Kenapa? Itu anak-anak nakal Pak. Tidak kami suruh tiba-tiba mundur katanya. Itu bukan urusan saya. Mungkin ya, mana mungkin mundur tanpa perintah. Pokoknya Bapak sekarang minta pengawal kelas berapapun. Siapapun minta, kami kasih yang terbaik. Itu. Tapi di MK udah panik pada waktu itu. Hakim-hakim udah pada ini semua ya. tertekan kan, takut. Tapi ya itu akhirnya baik. Sempat ada drama dikuntit-kuntit gitu Pak Muhammad? Apa Saya udah sih, biasa? enggak, saya dilepas aja enggak dikuntit. Biasanya kalau datang itu kan yang ngawal banyak. Yang jemput di jalan banyak. Nah ini kok enggak ada saya jemput. Turun di bandara biasanya buat, ya ini Pak, enggak ada ini. Gawat ini. Cari taksi sendiri. Tapi pengawal dari Kopassus sempat datang. Sempat, tapi bukan institusi resmi Kopassus. Oke. Orangnya Pak Luhut katanya mantan dan Kopassus seperti Pak Luhut tuh punya jatah untuk dikawal. Nah, 2 itu dikasih ke saya, tapi 3 hari aja, 3 hari aja.